Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Oke teman-teman siswa sekalian, kembali bertemu lagi dengan saya, your English teacher, Mr. Supardi. Today we are going to talk about our English material anymore. Hari ini kita akan kembali membahas tentang materi pembelajaran bahasa Inggris kita. Sebagai informasi kepada kalian bahwa karena pembelajaran kita dikembalikan kepada status awal, yaitu belajar dari rumah atau learning from home, mengingat konfirmasi positif corona yang semakin meningkat di Kabupaten Ketapang, kabupaten tercinta kita ini. Berkenaan dengan itu, maka pada awal video kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa pembelajaran bahasa Inggris akan kembali saya lanjutkan. We will continue our English lesson by doing learning from home. Oke, kita akan belajar bahasa Inggris kembali dengan BDR, belajar dari rumah, gitu loh. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bab 3. What time is it? Nah, itu judul bab 3. Sebagai informasi lagi, kita masih belum tahu kapan masuknya ya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris itu kurang lebih tersisa 3 bab, yaitu bab 3, bab 6, dan bab 8. Karena kita mengacu kepada materi sesuai dengan KD esensial. Untuk pelajaran pertama ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan offline atau luring pada saat kita masih bisa bersekolah sesuai aturan pemerintah kemarin. Namun untuk mempertegas atau sebagai referensi bagi kalian supaya tidak lupa, saya akan mulai membahas materi LFH kita atau BDR kita pada materi ini atau materi bab 3, chapter 3. Sebagai materi awal permulaan belajar dari rumah kita pada periode kali ini. Nah, saya harap teman-teman sekalian mengerti dan memahami situasi dan kondisi kita. Dan harapan saya yang terlebih-lebih sangat, mudah-mudahan teman-teman siswa sekalian bisa belajar melalui video yang saya buat ini. Nah, nanti kalau bingung materinya bisa langsung ditonton berulang-ulang penjelasan saya melalui video ini. Oke ya teman-teman, nanti kalau masih bingung dengan menonton video ini bisa langsung WA saya di nomor WhatsApp yang sudah kalian simpan atau bisa WhatsApp grup. Silahkan, akan saya konfirmasi satu persatu dengan catatan pertanyaannya seputar materi yang saya jelaskan di video-video pembelajaran kita. Nah, saya rasa teman-teman cukup mengerti. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini atau pertemuan pertama learning from home atau belajar dari rumah kita yaitu materi tentang bab 3 sebagai materi pertama. Apa materinya? Nah, coba teman-teman perhatikan, bab 3 ini membahas atau berjudul atau dengan tema What time is it? Jam berapa sekarang? Nah, what time is it? Nah, ini artinya jam berapa sekarang. Kalau sudah berbicara tentang jam, berarti kita kurang lebih akan membahas tentang waktu. Langsung saja. Oke, perhatikan slide selanjutnya. Nah, ini indikator pembelajaran. Jadi, pada materi ini, kalian akan mempelajari tentang yang pertama, waktu. Yang kedua, tanggal. Yang ketiga, hari. Dan yang keempat, bulan. Serta nanti akan saya sampaikan juga tentang cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Misal tahun 2021 bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah, itu akan saya ajari di akhir materi. Nah, untuk mempersingkat setiap pembahasan kita pada masing-masing video, saya hanya akan membahas satu tema materi. Tapi nanti pada video sambungannya, PowerPoint yang akan saya gunakan masih PowerPoint ini, PowerPoint yang sama. Mengerti ya teman-teman? Oke, kalau mengerti, saya akan mulai pembahasan dengan membuka materi pada poin pertama, yaitu waktu.
Dalam bahasa Inggrisnya atau ketika kalian buka buku paket, kalian akan menemukan indikator pembelajaran seperti ini, seperti yang ada saya tunjuk pada kursor ini, yaitu to tell the time. Nah, artinya adalah untuk memberitahukan waktu. Waktu ini maksudnya jam. Nah, saya uraikan pada poin A, yaitu dengan judul memahami waktu. Materinya apa-apa saja, check it out. Nah, fokus, perhatikan, jangan sampai linglung dan bingung. Oke, lanjut. Waktu. Nah, memahami waktu. Di dalam bahasa Inggris, terdapat dua cara menyatakan waktu, yaitu dengan yang pertama menggunakan gaya Amerika dan yang kedua menggunakan gaya Inggris. Maksudnya apa? Jadi, ketika kalian mau bilang jam dalam bahasa Inggris itu bisa dengan gaya yang biasa dipakai orang Amerika dan juga bisa menggunakan gaya dengan yang biasa dipakai orang Inggris. Nah, itu maksudnya. Sekarang langsung kepada contoh, coba perhatikan. Gaya orang Amerika. Gaya orang Amerika kalau menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris seperti apa? Nah, ini gayanya yang warna hijau. Dan coba perhatikan, ini caranya. Coba perhatikan. Yang disebut oleh orang Amerika ketika menyebutkan jam adalah jamnya dulu. Kemudian baru disusul menitnya. Misal, atau contoh ya. Ketika orang Amerika mau bilang jam 7.30, maka yang disebut itu adalah angka 7-nya dulu, baru angka 30. Karena 7 itu adalah jamnya dan 30 itu adalah menitnya. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau orang Amerika mau sebut jam 7.30, bahasa Inggrisnya adalah 7 past 30. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Mengerti ya teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, yang kedua, gaya orang Inggris. Nah, kebalikannya, kalau orang Inggris ini yang disebut itu adalah menitnya dulu, baru jamnya. Jadi kalau dia mau bilang jam 7.15, ini contohnya yang di kolom warna merah. Kalau dia mau bilang jam 7.15, maka bahasa Inggrisnya adalah disebut 15-nya dulu, kemudian baru disusul menyebut 7-nya. Contoh, jam 7.15, ketika orang Inggris bacanya akan menjadi 15 after 7. Nah, 15 menit setelah jam 7. Artinya jam 7 lewat 15. Nah, ini maksud perbedaan daripada penggunaan gaya Amerika dan gaya orang Inggris. Sampai di sini saya rasa teman-teman cukup paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa video call melalui WA. Kalau tidak jelas, bertanya lewat chatting. Yang penting masih di dalam jam kerja. Jangan video call-nya tengah malam buta. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Kalau di sini tadi kita sudah membahas tentang perbedaan gaya Amerika dan gaya Inggris. Kemudian yang kedua, materinya tentang, coba perhatikan, istilah yang digunakan dalam menyatakan jam. Kalau istilah itu contoh misal jam 7:15. Nah, lewat itu istilahnya. Misal jam 8 kurang 10. Nah, kurang itu adalah istilahnya. Tapi itu kan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, istilah itu apa bahasa Inggrisnya? Nah, ini materinya. Coba perhatikan. Kalau gaya Amerika, orang di Amerika sana punya dua istilah untuk menyatakan jam. Kalau lewat, dia bahasa Inggrisnya pass. Kalau kurang itu less. Misal saya kasih contoh tadi di sini. Jam 7.30. Nah, orang Amerika menggunakan kata lewat itu atau menerjemahkan kata lewat dengan kata pass. Jadi kalau jam 7:30 bahasa Inggrisnya 7 past 30. Pakai kata pass artinya lewat. Ini kalau di Amerika. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kurang, mereka punya kata less. Nah, coba perhatikan. Di sini contohnya, di slide selanjutnya. Misal, kalau jam 8 kurang 10, orang Amerika akan bilang 8 less kurang 10 menit. Nah, itu penggunaan past dan less. Bagaimana? Ngerti ya? Ngerti dong, ngerti dong. Oke, kalau mengerti kita lanjutkan.
Yang kedua, gaya Inggris. Nah, ini salah nih, saya betulkan dulu nih. Gaya Inggris. Kalau di Amerika, mereka punya pas untuk lewat dan less untuk kurang. Kalau di Inggris, untuk lewat, mereka punya kata pas dan after. Jadi kata lewat untuk jam itu, di dalam bahasa Inggrisnya orang Inggris bisa diterjemahkan dengan kata pas atau after. Contoh, coba perhatikan. Contohnya misal yang pakai pas yang ini dan yang pakai after yang ini. Nah, kalau pas contohnya ini, jam 8 lewat 10 menit. Bahasa Inggrisnya karena orang Inggris nyebut menit dulu baru jam, maka bahasa Inggrisnya 10 past 8. Nah, 10 menit melewati jam 8 atau jam 8 lewat 10 menit. Alright. Kemudian untuk yang after. Nah, contohnya jam 8 lewat 10 menit. Bahasa Inggrisnya 10 after 8. 10 menit melewati jam 8. Sama artinya dengan yang di atas. Bedanya apa? Kalau yang di atas pakai pas, kalau yang di bawah pakai after. Tapi artinya sama-sama lewat. Nah, gitu loh maksudnya. Pertanyaannya, boleh nggak kita pilih atau pakai salah satu yang kita sukai? Silakan, tidak ada masalah. Kalian mau pakai pas atau pakai after? Ya oke saja. Mantap ya, paham ya? Oke, ngerti dong. Sekarang kita lanjutkan untuk yang gaya British bagian kurang. Kalau tadi lewatnya sudah, artinya ada pas dan after, sekarang yang kurang. Kalau kurang oleh orang Inggris itu diterjemahkan dengan 3 kata. Yang pertama before, yang kedua till, yang ketiga to. Tapi artinya sama-sama kurang. Kalian cukup pilih salah satu. Kalau mau pakai 3 di antaranya pun silahkan, tidak ada masalah, pakai semuanya, terapkan semuanya. Tapi lebih mudah kalian pilih salah satu. Oke, contohnya nih. Kalau yang kurang ya, yang artinya sama-sama kurang. Ada before, ada till, ada to. Ini artinya sama-sama kurang. Contoh pertama, jam 8 kurang 10 menit. Bahasa Inggrisnya 10 before 8. Yang di bawahnya menggunakan kata till. Dan di bawahnya menggunakan kata to. Tapi contohnya sama, 8 kurang 10 menit, jam 8 kurang 10 menit. Bahasa Inggrisnya juga sama, menit dulu disebut. Nah, ini menitnya dulu nih. Kemudian baru disusul jamnya. Nah, begitu teman-teman siswa sekalian. Mengerti ya? Pertanyaannya sama lagi, mau pakai yang mana yang paling benar? Semuanya benar. Silahkan pilih satu di antaranya untuk kalian gunakan sebagai gaya kalian. Misal kalian untuk menyatakan lewat itu lebih cenderung atau lebih suka pakai kata pas, silahkan pakai kata pas, tidak usah pakai after. Dan misal kalau kalian untuk kata kurang lebih suka atau cenderung menggunakan kata before, silahkan kalian gunakan kata before, tidak usah menggunakan semuanya supaya tidak bingung. Oke, nyambung ya teman-teman? Oke, ngerti dong? Nah, untuk contoh ini saya rasa tidak ada masalah. Saya rasa kalian cukup bisa memahami ini. Dan lanjut untuk pemateri waktu ini. Coba perhatikan. Ya, cara menanyakan waktu. Artinya cara membuat pertanyaan kalau kita mau nanya orang sekarang jam berapa gitu. Nah, ini caranya. Coba perhatikan kalimat bahasa Inggrisnya. What time is it? Artinya jam berapa sekarang. Nah, jadi kalau kalian mau tanya orang jam berapa sekarang, bahasa Inggrisnya ini. What time is it? Jawabannya apa? Misal kalian ditanya orang nih. Nah, kalian yang menjawab, it is 7 after 30 atau it is 30 after 7. Nah, tergantung gaya mana yang mau kalian pakai. Gaya Inggris atau gaya Amerika. Saya ulangi, kalau gaya Amerika yang disebut jamnya dulu baru disusul menit. Kemudian kalau gaya Inggris yang disebut menit dulu baru disusul jam. Nah, gitu loh. Nah, kemudian di bawahnya saya kasih bonus sebagai referensi bacaan. Kalau kalian ini mau pergi ke suatu tempat gitu, terus nanya jam berapa kita berangkat. Nah, pertanyaannya ini. Misal, kalian mau pergi ke sekolah, nanya temannya, jam berapa kita ke sekolah besok? Nah, pertanyaannya ini. What time should we go? Jam berapa kita akan pergi? Atau kita harus pergi? Nah, kalau kalian yang ditanya, maka jawaban kalian ini. We will go at 7. Kita akan pergi jam 7.
exactly. Nah, kalau kata tepat, misal kalau bahasa Indonesia, sekarang jam berapa nih? Jam 7 tepat. Nah, tepat itu istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah exactly. Jadi, kalau we will go at 7 exactly, maka artinya jam 7 tepat. Kita akan pergi jam 7 tepat. Nah, kira-kira begini dia artinya. Oke ya, teman-teman paham ya? Oke, kalau pertanyaan nomor 2 ini silahkan disesuaikan dengan konteksnya. Kalau kalian mau pergi ke pasar, berarti kalian tinggal ubah atau tambahkan di sini dengan kata pasar. Misal, jam berapa kita akan pergi ke pasar? What time should we go to the market? Nah, tinggal kalian tambahkan yang kalian ubah, yang ini, the market ini. Misal, saya ulangi lagi, kalau marketnya mau kalian ubah jadi sekolah, maka pertanyaannya akan berubah konteks menjadi jam berapa kita harus pergi ke sekolah. Maka marketnya ubah jadi school. Nah, kalau mau tanya jam berapa kita harus pergi ke kantor, maka schoolnya tadi diubah jadi office, begitu dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya akan cukupkan materi waktu ini sampai di sini karena materi selanjutnya akan membahas tentang nama-nama hari. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, tugas harian kalian untuk tema waktu ini adalah ini. Coba perhatikan. Dan tugas ini akan saya screenshotkan dan saya kirim ke WA dan akan harus kalian kerjakan pada saat itu juga. Tugasnya yang pertama adalah gambarlah jarum jam pada masing-masing gambar jam di samping sesuai dengan keterangan jam. Huruf warna merah masing-masing gambar. Coba perhatikan. Misal di sini kan dibilangnya huruf warna merah, artinya nih yang warna merah. In the afternoon, perhatikan. Afternoon itu artinya apa? Siang. Oh, berarti cari jamnya yang mana? Coba perhatikan. Jamnya berarti yang dicetak tebal. 4:30. Nah, 4:30 ini jam berapa? Nah, terus setelah tahu 4:30 ini jam berapa, kalian kasih jarum jam pada gambar ini. Kira-kira 4:30 itu jam berapa? Nah, jarum jamnya disesuaikan dengan arahan jam ini. Nyambung ya? Nah, setelah itu, ini ketiga-tiganya kalian isi. Lanjut kepada soal nomor 2. Apa soalnya? Terjemahkan kalimat bahasa Inggris pada masing-masing gambar di samping ke dalam bahasa Indonesia. Artinya semua kalimat ini, kalimat pada jam 1, kalimat pada jam kedua, kalimat pada jam ketiga ini, kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia semuanya. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 paragraf yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai informasi tambahan untuk kalian, ini ada half nih, saya lupa menjelaskan. Nah, kemudian dalam jam itu selain ada half, juga ada yang namanya quarter. Nih, saya kasih slide baru, saya jelaskan. Nih, penggunaan half dan quarter. Nah, half artinya adalah setengah. Jika korelasi dengan jam, maka half itu artinya adalah 30 menit. Nah, misal atau contoh, kalau saya bilang a half past 5, maka ini artinya adalah jam 7 lewat, bukan jam 7, 5 nih, 5 artinya 5. Berarti jam 5 lewat 30 web. Ini menggunakan gaya apa nih? Kalau disebut menitnya dulu baru jamnya. Iya, betul, menggunakan gaya Inggris. Kenapa? Karena a half itu adalah 30 menit, artinya menit dulu disebut, baru disusul 5 jamnya, jam 5 lewat 30. Nah, ini untuk penggunaan half. Kemudian ada lagi istilah quarter. Quarter sendiri artinya seperempat. Kalau dikorelasikan dengan jam, maka artinya adalah 15 menit.
Contoh, quarter after 6. Ini artinya jam 6:15. Ini menggunakan gaya Inggris atau British. Nah, quarter artinya 15 menit ya, nih 15 menit. Dan 6 artinya 6, jam 6. Nah, itu materi tambahan dari saya pada kesempatan kali ini supaya kalian tidak bertanya-tanya half itu artinya apa, quarter itu artinya apa. Nah, setelah paham semua materinya, tugas kalian tadi yaitu mengerjakan tugas harian dengan perintah soal ini. Silahkan dipahami dan setelah dikerjakan silahkan dikumpulkan melalui grup WA. Nah, saya rasa demikian materi kita pada pagi hari ini. I think enough for today. I hope that you understood the material very well, and if you have any question related to the material that you don't understand or still confused about it, just send me message directly by our WA group or personal WA chat. Okay, I think enough for today. Nasrun minallah fatun karib. See bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.